Ya Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Neno, apa kabar? Baru datang langsung dikasih ini nih. Idolaku, ini Aduh. idolaku. Mas Aiman Wicaksono, luar biasa. Aku boleh nggak taruhin tasmu? Waduh, Soalnya aku mau Hormat, ngajak, Pak. mau ngajak keluar. Jangan, Iya. biar aku aja. Iya, iya. Aku mau ngajak keluar. Karena aku mau nanyain sesuatu. Yang ini kenceng banget loh. Ah, kita sini aja yuk. Tahu Pak ini nih. Sini. Ih, seneng banget. Aku juga senang banget. Masih mau dengerin lagu Nada Kasih, boleh nggak? Weh. Gawat. Masih inget loh. Oh, bangga banget aku. Aiman tahu lagu Nada Kasih. Iya dong. Oh, Nada Kasih. jangan-jangan ada story. Kan dulu sempat masih. Rasakan Gue lupa lagi tuh. membara dalam hatiku. Waduh, luar biasa, luar biasa. Masih inget ya? Masih Tapi udah nggak lah. pernah nyanyi lagi sekarang. Enggak. Aduh. Ih, aku tuh udah susah nih kan mau janjian-janjianan sama kamu. Iya, udah berapa minggu nih ya nggak ketemu, Aduh. tiba-tiba pas kebetulan. Ya udah Untung deh. kamu hari ini. lewat jalan sini. Tapi bilang nggak bisa lama, nanti jam 1 harus ada acara lagi. Oke, Ya udah, mampir. deh sebentar. 10 menit. 10 menit, 15 menit ya. Oke. Tapi ini YouTube perdana atau gimana nih? Enggak, ini Kangen keempat. sama layar, dulu nyanyi, sekarang YouTube. Ini siapa yang harus wawancara? Aku yang harus wawancara kamu. Terhormat loh, terhormat. Ih, senang sekali. Kamu lebih jauh lebih muda daripada, jauh lebih Amin, cakep, amin. jauh lebih Amin. ganteng, jauh lebih gagah, jauh lebih lucu daripada yang aku bayangin. Dan lebih malu-maluin juga. Enggak dong. Karena ini adalah lulusan UI S2-nya terbaik. Pasti nggak tahu kan. Aku aja, dan jurusannya komunikasi politik. Makanya Pas kebetulan. tapi yang berhati nurani kayaknya. Amin, amin. Harus dijaga, kalau itu harus dijaga. Karena Iya. hidup nggak ada artinya kalau nggak punya nilai. Wah, gua Nilai itu setuju bukan banget. nilai angka gitu ya, bukan. Tapi nilai Ya, kehidupan. value of Value. life-nya benar. Value of life. Itu yang harus kita Mas pegang. Aiman, ini kan kita Udah, di gedung-gedung tinggi ya. Kenapa sih aku tuh ngotot banget tuh? Iya. Aku kepengen gini karena aku tuh mau bilang, Mas Aiman kamu suka nggak di ketinggian? Sebenarnya suka, tapi kadang-kadang kaki suka gemeter juga. Ini langsung Ini- mau lihat ini- tuh. Coba mau lihat deh kameranya. Langsung deh. Bisa nggak? Hati-hati jatuh tuh kameranya ya. Tuh, lihat deh. Kamu punya ya? Bener. Punya apa namanya kalau itu takut Apa fobia ketinggian? ya? Fobia Ada apa fobia gitu? apa? Fobia ketinggian lah, lupa istilahnya. Itu metaforik apa? Enggak sih sebenarnya, enggak, cuma aku senang tinggi karena dulu pernah mau jadi penerjun dan lain sebagainya. Dulu kan sempat mau Kayaknya masuk kamu akabri. sempat jadi mau jadi pilot juga ya kayaknya. Akabri Karena dulu. merasa ganteng. Enggak lah. Enggak, Mas Aiman, ketinggian itu asik kan ya. Maksudnya kita di ketinggian tuh asik gitu loh. Asal jangan lupa sama yang di bawah. Masya Kalau Allah. udah tinggi. That's what I like from you. Aku suka banget. Aku suka Kita bisa banget. ngelihat ke bawah supaya kita bisa melihat secara holistik, secara menyeluruh apa yang harus diperbaiki. Bukan kita kita sudah di atas, lalu kita lupa dengan yang di bawah dan kita terus melihat ke atas sampai akhir hayat kita menjemput. Kan gitu. Masya Allah. Ya kan? Lupa. Dan itu terjadi pada banyak maksudnya manusia ketika dia ada Di bawah? ketinggian, Di bawah ada oke dia. Di bawah dia oke. Oke. Oh, dia baik Luar banget lah, biasa. all the values dia tuh. Tapi begitu dia nyampe di atas, tiba-tiba dia menjadi someone yang lain. Lupa sama temen, lupa sama sahabat, lupa sama Amin. Nah, Mas Aiman, menurut aku, ini Mas Aiman setuju atau enggak, tapi engkau itu udah ada di puncak loh. Masa sih? Iya, Puncak buat apa nih? aku. Lantai 11 aja tahunnya kita. Buat aku, seorang Aiman Wicaksono tuh tinggi banget, udah sampai di tinggi banget. Kalau di gitu. puncak berarti nurun dong, bentar lagi. Justru Itu harus enggak. dipikirin. Berarti Oh, Masya Allah. kalau kita di puncak, jangan bangga. Artinya sudah di puncak, udah lagi Masya turun. Allah. Tapi makanya saya nggak pernah merasa di puncak. Oh, itu aku suka. Jadi Iya. kamu nggak merasa di puncak ya? Enggak, saya merasa Oke. saya adalah pencari ilmu Hmm. dari buaya sampai liang kubur. Itu aja. Itu yang harus saya pegang. Karena hidup ini yang mencari ilmu. Beneran. Iya kan, kalau ada ini ya, utlubul ilmi ilal mahdi ilal lahdi. Aduh, Kan Masya Allah. ya itu kan, tuntutlah ilmu dari buaya, maksudnya bayi, sampai liang lahat. Masya Allah. Dulu pernah pesantren juga kecil. Iya kayaknya. Dikit. Tapi kamu nggak ragu ya untuk menunjukkan identitas kemusliman gitu, enggak ya? Ya nggak Biasa usah ditunjukkan, nggak usah ditunjukkan. Tapi ketika ada manfaat ya disampaikan. Tapi Kan ini bicara soal manfaat, bukan soal mau menunjukkan, bukan kan? Tapi manfaat. maksudnya gini kan? Kadang-kadang orang kan bicara soalnya hidup ini buat apa sih? Supaya saya mapan, supaya saya ini A, B, C. Ada yang lupa. Mungkin dia mapan nanti karena dia ngejar dunia misalnya dia Iya, dapat gitu iya, kan. iya. Setelah mapan nanti tanyain orang-orang yang mapan. Seberapa banyak orang yang mapan di dunia ini yang dia merasa hampa? Banyak. Kalau mau jujur banyak.
Masya Allah. Tapi ketika dia tunjukkan untuk ilmu, dan ilmu itu kemudian dia sampaikan untuk kemanfaatan masyarakat banyak, maka itulah hidup sesungguhnya. Dan dia tidak akan pernah merasa hampa. Saya selalu bilang ke anak-anak saya, kamu punya anak? Anak, aduh, ada 2 perempuan semua. Umur berapa dia? Satu SMP, satu SD masih. Kamu udah punya anak SMP? Ya Allah, sebentar lagi punya mantu. Itu pun telat, bukan telat punya anak. Nikahnya nggak telat. Saya nikah, masuk nikah muda ya, umur 24 tahun. Tahun 2003, udah pas lah. Ya. Tapi punya anaknya baru saya umur 29-30 lah. Pas lah. Karena ya belum dikasih waktu itu. Tapi kita bukan niat mau nunda, enggak, memang belum dikasih aja. Baru dikasih umur 29-30 dan mereka beda 2 tahun. Kamu bilang sama anakmu gimana? Iya. Saya bilang ini, kalau punya cita-cita, jangan berpikir untuk diri sendiri. Masya Allah. Jangan berpikir untuk saya mau sukses, saya mau kaya, saya mau mapan, saya mau apapun untuk diri sendiri. Jangan. Kamu punya cita-cita apa? A atau B atau C. Apa yang bisa kamu berikan dari cita-cita kamu itu untuk orang lain? Maka hidup kamu satu, mulia. Yang kedua, kamu tidak akan pernah merasa jenuh untuk melangkah, bernafas, dan lain sebagainya. Dan kamu tidak akan pernah merasa hampa. Karena ada hal-hal baru yang bisa kamu berikan. Dan itulah esensi dari kehidupan. Nah, jadi kalau seandainya kita berpikir, kita mau cita-cita sukses dan lain sebagainya untuk manusia, untuk kita sendiri, tadi ya, sampai di ketinggian, sampai akhirnya lonely ya, kesepian ya nggak sih? Mungkin dia mencapai itu karena dia kejar, kan? Banyak orang bunuh diri di puncak karirnya. Banyak kalau kita lihat di Korea ya, iya, negara-negara itu luar biasa. Banyak tokoh-tokoh hebat dunia tuh akhirnya menghabisi hidupnya bahkan karena di Indonesia very lonely gitu. Enggak ya, hampa. kamu nggak pernah kesepian ya. Walaupun maksudnya ketika di ketinggian kamu terhempas, misalnya gitu. Apa nggak pernah konsep hidup itu nggak ada terhempas? Misalnya dari yang apa gitu, jabatan apa, terus tiba-tiba mesti jadi kayak Khalid bin Walid gitu loh. Dari jenderal tiba-tiba harus jadi prajurit biasa lagi. Kalau orientasinya individu, stres pasti. Stres ya. Stres bahkan kalau orientasinya individu. Tapi kalau orientasinya untuk masyarakat, publik, manfaat ya, memberikan manfaat ya, ilmu, mencari ilmu, ya sudah. Waktu saya di atas misalnya, saya banyak bisa memberikan manfaat. Sekarang Tuhan kasih, saya ada di bawah, mungkin manfaatnya nggak terlalu banyak. Tapi bagaimana saya berdoa pada Tuhan, di posisi yang di bawah ini, saya bisa memberikan manfaat seperti waktu saya di atas. Bagaimana Tuhan? Bagaimana ya Allah untuk kemudian bisa saya melakukan seperti itu? Itu syukur berarti ya, itu konsep syukur. Kan cuma 2 hidup. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Kalau dia dapat rezeki, dia dapat kesenangan, ya. Dia bersyukur. Ih, Ustadz Aiman ini mah. Kan belajar dari Bunda Neno. Ini mah Ustadz ini selain apa bebannya hidup ini? Iya kan? Masya Allah. Kalau dia mendapatkan rezeki dia bersyukur. Kalau dia dapat ujian dia bersabar. Jadi cuma sabar sama syukur. Udah, itu bukan cuma lip service ya. Harus dilaksanakan. Meskipun untuk melaksanakannya nggak mudah loh. Nggak mudah. Nggak semudah kita mengucapkan kan? Iya, ya itu yang aku bilang. Makanya ketika seseorang seperti Mas Aiman di puncak nggak ada beban. Dan nggak pernah merasa di puncak juga. Karena ini adalah perjalanan. Sampai kapan? Menarik. Sampai datang pemutus kenikmatan. Allahu Akbar. Ini kita ketemu baru sebentar udah 2 nih. Kalimat pemutus kenikmatan kayaknya orientasinya akhirati banget nih. Enggak dong. Ya bukan enggak, harus. Tapi belum tentu bisa. Dan itu yang harus kemudian dipupuk kan. Masya Allah, aku pengen banget. Aku masih banyak dosa juga gitu loh. Zanbun ya, karena di ekor manusia, kita tuh namanya zanbun. Iya. Ya dosa mungkin, misalnya apa ya? Ya mungkin kayak gini ntar orang anggap mungkin ria dan sebagainya. Sebenarnya bukan ria, mau ngasih manfaat gitu kan. Tapi kan siapa tahu di hati nih, ada nggak ria? Jangan-jangan ada sedikit, kan dosa juga. Iya. Tapi nggak seberapa lah dibanding misalnya ketika kamu jadi pemimpin, kamu menelantarkan rakyat gitu kan, dosanya gede banget tuh. Kayaknya Mas Aiman tuh dosa ke 1 orang aja luar biasa ya. Kayaknya Mas Aiman tipenya bukan tipe orang yang suka show off, pamer. Kalau misalnya dapat nikmat terus dipajang-pajang di mana-mana, aku denger loh. Kamu pernah, maksudnya di Instagram aja lihat kan nggak ada. Iya. Dan memang nggak suka sih. Humanis banget kamu. Aku tuh tertarik ketika kamu bilang waktu kejadian apa, kamu bilang coba bayangin. Jadi perhatianmu tuh sama orang miskin. Oh, yang judi online. Iya kan. Iya, soal protein itu. Iya kan. Orang kan berpikir kalau judi online. Iya benar. Iya. Orang kan berpikir judi online itu pada kejahatannya. Aiman enggak. Aiman memperhatikannya itu uang orang miskin, dia untuk beli susu anaknya atau untuk nggak bisa. Aku tuh karena judi online. Dan kenapa judi online itu kan adiktif, nyandu sama kayak narkoba.
Main sekali kalah, penasaran. 2 kali, 3 kali, 4 kali kalah, 5 kali menang. Wah senang, main 10 kali dan seterusnya. Tapi sisi pandangnya, maksudnya human interestnya kamu tuh dari mana itu loh aku tuh. Kenapa seorang kamu tuh sangat punya perhatian yang beda. Sehingga aku ngelihatnya, ya Allah aku ngeliat dapurnya nih. Ngerti nggak sih kalau orang itu, aku tuh tersentuh banget. Karena itulah nggak pernah berpikir individu. Berpikir untuk, ya kalau bahasanya kemaslahatan, kebaikan, Maksud aku, manfaat. kamu digedein dengan cara apa sih? Kok kamu punya hati nurani yang bercahaya? Maksud tuh itu gini, banyak orang nggak bisa melihat sisi itu dan nggak mengungkapkannya. Mas Aiman melihat lalu mengungkapkannya dan itu menjadi support di hatiku gede banget. Jadi gini, saya pernah orang tua saya ya berbicara begini. Mungkin dia mampu pada waktu itu menyekolahkan saya di swasta yang bagus. Saya pernah juga, kenapa sih saya nggak sekolah di swasta yang bagus? Jawaban orang tua saya adalah, kamu sekolah negeri. Supaya apa? Supaya kamu bisa melihat kondisi Indonesia sesungguhnya. Dari yang atas sampai yang bawah. Orang tua saya. Dua-duanya? Ayah saya waktu itu. Keren. Ya. Dan itulah kemudian yang saya, ini satu contoh kecil aja ya. Keren. Hal yang saya lakukan dengan anak-anak saya. SD-nya semuanya negeri. Supaya dia lihat diversity of life gitu. Karena semua itu kan majemuk kalau negeri ya, dari yang bawah. Kalau di Jakarta kan gratis kan, bukan soal nyari gratisnya, bukan. Ini saya sampaikan nih, bukan soal nyari gratisnya, tapi biar dia melihat inilah kondisi lingkungan dia yang terdekat sesungguhnya. Mungkin kalau di swasta beda, yang jemput aja beda. Homogen kan, yang jemput ini yang jemput mayoritas motor ya kan, atau bahkan nggak punya motor sama sekali, angkot, jalan kaki gitu. Oh, itu keputusan untuk anak-anak ya, supaya dia terwaris ya. Betul, supaya dia melihat kondisi kita sesungguhnya minimal di lingkungan yang terdekat. Mungkin tujuannya apa tuh? Tujuannya supaya dia bisa merasakan satu, supaya dia bisa bersyukur. Oh, oke. Bahwa dia lebih beruntung dari teman-temannya. Dia melihat ke bawah. Yang kedua, supaya dia bisa merasakan bahwa ada mungkin dan ini kejadian loh, hampir setiap tahun ada temannya yang mungkin beli buku aja nggak punya uang. Kalau di negeri ada begitunya? Pasti. Kan memang gratis, tapi buku kan tidak, mesti bayar. Oke. Dia cerita tuh ke ibunya. Terjadi nih? Terjadi. Kan ada uang. What will you do? Gitu. Saya kasih uang biasanya seminggu sekali ke dia, tapi saya bilang untuk ditabung. Dan untuk saya bilang, ya untuk memberikan yang tidak beruntung. Ketika dia melihat temannya seperti itu, dia bilang, dia keluarin duit. Boleh nggak? Ini dia izin ke ibunya. Masya Allah. Itu nilai. Iya. Itu nilai. Oh, that's wonderful. Itulah yang saya katakan. Itu indah banget. Bahwa kita tidak hidup sendirian. Mungkin kita nggak bisa bantu banyak, tapi sesedikit itu pun itu menjadi membersih hati kita dan mengingatkan. Jadinya jarang soalnya orang tua, especially daddy, especially father ya, punya nilai dan itu kan dia presiden, dia kasih garis besar haluan negaranya sama istrinya dan istrinya jalanin. Itu tuh lebih mahal dari dunia dan seisinya tahu. Nilai, apalagi mewariskan nilai bahwa kau harus menolong orang lain. Waduh, itu dahsyat banget. Ya, jadi memang nilai-nilai itu yang mungkin banyak yang hilang dari kita. Mungkin ketika lingkungan yang homogen ya, banyak ini, maka akan selalu lihat ke atas, dan itu akan terbawa sampai dia besar. Tapi ketika dia melihat lingkungan yang heterogen, maka dia merasakan satu, syukur tadi, yang kedua kepedulian. Itu yang mau tanamkan mereka. Syukur dan peduli, Masya Allah. Aku pengen ngomongin tentang kondisi yang lebih besar lagi. Oh, boleh. Ke dalam. Aku pengen di dalam. Ini backlight soalnya, jadi agak gelap ya. Nggak apa-apa deh. Ya. Kita ke dalam. Kita udah masuk ke dalam. Tadi di luar tuh anginnya kenceng banget. Kenceng jadi banget, mungkin juga wajah kita tuh lebih nggak keruan gitu. Aduh. Walaupun aku sih tetap aja nggak keruan juga. Ini rambut keriting kalau udah acak-acakan susah sisirnya. Mas Aiman itu apa gimana? namanya? Aku kan orangnya bener-bener kayak agak cuek gitu loh sama tampil-tampil gitu. Terus udah gitu mobilku orator juga, kok. Nggak cuek lah orator. Kalau nggak bisa jadi orator. Mobilku juga mobil paling sederhana kayaknya di antara semua teman-temanku. Tahun berapa? Aku tuh pakai mobil apa sih namanya tuh Innova. Tahun berapa? Tahun berapa ya? 2016 kali ya, 2016. Beda 20 tahun sama mobilku. Kamu pakai apa? Tahun 96. Waduh, bohong. Zaman aku kuliah. Iya.
Oh, bohong banget. Sumpah, bener. Masa sumpah sih? Sekarang pakai. Iya, Jeep tahun 96. Jeep 96, emang Iya. ada apa dengan itu? Kan kamu bisa beli Amin. apa semuanya? Ya, terus terang ya bisa. Tapi paling senang pakai itu. Dan anak-anak juga paling senang pakai itu. Masa sih? Mobilnya Tough, Independent tahun 96. Ya ampun, megang nih. Tangan pertama, tangan pertama. 96. Tapi nggak dijual. Iya. 96. Pernah mau ditawar 300 juta tahun 2000-an lah, di bawah 2010 aku lupa tahun berapa. Aku bilang maaf Pak, nggak dijual. Ya ampun, jarang loh. Jarang banget. Nah ini yang menarik ya. Nanti mesti ambil kali ya, mesti ambil nanti Iya, kita ambil ntar ya. ambil ya mobilnya. Tapi jangan plat nomornya. Tak ketahuan. Kadang-kadang kita tuh suka ngeliat seseorang seleb gitu, kan seleb. Oh lo, apa seleb? Nggak, seseorang yang tokoh terkenal dikenal publik itu kita ngelihatnya kayak burung merak yang begini. Ih ternyata seorang Aiman Wicaksono mobilnya tahun 96 cuma nggak kebayang aku. Emang nggak rewel? Iya, namanya mobil tua pastilah 3 bulan 6 bulan sekali adalah yang radiatornya bocor kayak apanya, selangnya bocor, paking-pakingnya bocor. Tahu nggak gitu dari kan. situ, dari situ kita tuh jadi bisa kita menduga gitu loh, siapa itu orang yang memegang mobil tua dan terus memegang itu. Mobil aja dirawat, Iya. apalagi istri. Gawat. Bahagia banget istrinya. Amin. Kita Jangan nih, pencitraan aja, pencitraan. pencitraan. Hapus. Biar istrinya makin cinta. Amin. Masya Allah. Tapi Allah. ngomong-ngomong tuh ya, aku sebenarnya rada nggak enak nih nanyain gini. Tapi bodoh Apa-apa. soalnya Aiman orangnya terbuka banget Iyalah. gitu. Itu apa namanya? Banyak banget sih orang-orang yang pada bilang kamu bibir merahnya apa lipstik pakai Ya lipstiknya kemerahan terus ampun. udah gitu ininya pakai celak. Emangnya celak. kamu apa sih homo apa gitu? banyak. Jangan kan itu ya, di Instagram itu banyak yang DM. Laki-laki. Asli ya, sejati ya? Iya. Oh iya, nih soal lipstick ya. Nggak pernah pakai lipstick. Beneran. Terus apa? Itu tuh bukan lipstick, apa namanya? Lip balm kali Iya, ya? lip balm yang nggak ada Kan warnanya. nggak- Oh emang kan nggak ngerokok kali kamu ya? Iya mungkin juga ya. Tapi Atau memang karena darahnya? Atau ini alisnya bagai semut beriring. nggak soal ini misalnya yang soal celak. Nggak pernah pakai celak juga. Apa namanya, maskara atau apa ya? Aku namanya aja nggak tahu. Itu nggak pakai. Nggak pakai. Oh, Jadi memang kan bawa mata hitam nih. Soalnya banyak dong cowok-cowok, maksudnya bapak-bapak yang punya istri, tapi juga sebenarnya maksudnya kayak doubling gitu loh, double. Dia suka laki, suka perempuan juga. Aduh, jangan dong, nggak boleh itu. Tapi gini, Nggak saya mau sampaikan. Kalau saya pribadi ya, itu saya harus sampaikan seperti itu. Ya tentu itu menjadi hak yang lain. Iya, Tapi haknya saya aja ya. gitu ya. Mungkin karena apa namanya, mata saya dan sebagainya. Mungkin karena ibu saya ada keturunan dari Mesir. Bapak saya orang Jogja asli. Jadi mungkin ya ada apa namanya? Makanya bulu matanya lentik sekali. Masyarakat itu karena cinta sama Aiman, jadi banyak banget nanya gitu kan. Tapi ini baru pertama kali ditanyain loh nih. Eksklusif nih Dina Warisman ini. Bunda ini luar biasa loh ya. Banyak banget yang nanyain sampai aku tuh, ya Allah gimana ya cara nanyanya? Aku bilang selama kita berniat ya dengan baik, wa min amalu binniyah gitu kan. Oh ternyata jadi sekarang tahu ibunya orang Mesir. Iya, ada keturunan dari Mesir. Keturunan Mesir. Dan nikah dengan jadi apa? Jidah kalau saya bilang. Oh, Jidah. Iya. Saya itu dari Mesir, ya. Jidah saya itu orang Masih panggil Jidah? Ciawi. Udah meninggal kan? Udah meninggal. Jidah manggilnya Jidah. Orang Ciawi karena kan kakak saya menikah sama Arab Ciawi. Nah, iya. Keturunan Arab Ciawi tapi dari Ciawi Hadramaut. dan Hadramaut ya, dan Bogor di apa? Empang, Lolongok. Oh, Empang. Iya, itulah. Lolongok. Jadi kan nggak terlalu jauh juga itu ya. Iya. Dan Njit kita panggilnya Njit ya. Njit iya, itu betul. dari keluarga ibu nih. Njit itu dari Mesir. Terbukti ya manggilnya masih Jidah, masih Njit. Tapi udah Ternyata meninggal semua. Kalau bapak saya asli dari Jogja. Jogja. Yogyo. Oh, Makanya namanya Wicaksono. Asmane Wicaksono niku Iya, dari saking bapak. Jogja dari bapak. Jadi kalau patrilineal ya orang Jawa, saya nggak bisa mengklaim orang Batak. orang Emang Mesir, orang nggak Jawa. bisa. Iya. Berarti Anda punya chance untuk jadi Presiden Republik Indonesia. Kan ada O-nya, Wicaksono. Iya dong kan. Aduh, tanggung jawabnya besar. Nah, aku mau tanya Manfaatnya juga mungkin bisa diberikan besar, tapi dosanya juga potensinya besar. Your opinion. Ini kan peta kebangsaan kita ini nomor satu ini ya. Iya. Peta kebangsaan ini udah banyak orang kemarin nih
semalam apa ya, ada usaha untuk menyatukan keterbelahan karena ada polarisasi yang waduh menajam. Coba dikumpulin, kayaknya memang ada quote unquote pihak-pihak yang punya kepentingan untuk membuat kita enggak nyatu atau kita bermusuhan di ini antara penting kita. nih. Kalau gitu saya yang nanya ke Bu Neno ya. Iya. Bu Neno merasa ada di kubu yang berseberangan nggak sih dengan pemerintah dan itu memunculkan sebuah polarisasi yang nggak selesai-selesai? Menurut Bu Neno gimana? Aku memang jujur, karena kamu jujur juga ya, Iya. aku ya. Jadi aku bilang, aku memang pernah berada di Pernah nih ya, saya garis bawahi. Iya, pernah ada di sebuah bukan komunitas tapi kelompok ya. Kelompok mungkin kecil ya, tapi itu sebuah gelombang besar dulu namanya ganti presiden ya. Oposisi. Oposisi terhadap pemerintah. Dan itu wajar dalam demokrasi. Iya, dan itu memang institusional gitu kan ya. Konstitusional. Nah, ketika kemudian aku melihat polarisasi itu, aku mencoba menerangkan kepada semua tentang latar belakang. Contoh misalnya dari segi agama aja ya. Aku sekolah di Tarakanita, ya kan? Dan teman-temanku beragam agama. Iya pasti. Aku juga seorang penikmat, mungkin jarang orang tahu bahwa aku penikmat semua seni tradisional. Mau itu dimiliki oleh suku manapun saja, kupingku tuh selalu nyaman. Artinya I love Indonesia. Aku nggak suka orang Bugis begini atau orang Batak kayak gini-gini. Aku nggak suka. And you love art so much ya? Ya itu menurut aku Indonesia ini dari dulunya, ini yang aku bilang dari dulunya. Bayangin, aku bertetangga dengan seorang Oma Chinese. Anakku di Mekah, dia tanya, Mami, kita doain apa buat Oma? Oma orang Chinese, dia Buddha. Anakku doa di depan Ka'bah dan aku bilang, doakan aja apa yang kamu doa. Coba bayangin tuh. Aku bilang, aku tuh benar-benar sangat shock dengan semua orang yang saling menyerang, termasuk aku diserang-serang. Iya. Iya kan? Tapi bahwa sekarang kemudian soal polarisasi tadi, bahwa itu kemudian memunculkan sebuah polarisasi itu sebuah keniscayaan. Tapi ketika melihat polarisasi maka Bunda Neno aku punya caraku sendiri. Aku memilih untuk kesini. Aku menyadarkan bahwa kita ini punya tujuan yang lebih mulia banget di depan, gitu. Nah, kepada sini juga aku nggak bilang bahwa kamu benar, enggak. Kamu kalau salah, ya itu salah dong, gitu. Nggak perlu dong hal seperti itu, apalagi hanya untuk, let's say, misalnya hanya untuk tujuan uang, misalnya gitu. Ketika kamu menyerang seseorang, tapi kamu mendapatkan uang dari hasil kamu menyerang orang tersebut, itu kan not fair. Iya. Dan itu makanya sekarang kita udah jarang lagi dengar Bunda Neno orasi dan lain sebagainya beberapa tahun terakhir ini. Iya, karena memang sekarang juga fasenya bukan seperti itu. Kita tahu ya, setiap rejim gitu, menurut aku ya, atau menurut Mas Aiman yang cum laude di bidang komunikasi politik. Menurut aku komunikasi politik hari ini itu memang harus dilakukan dengan cara yang lebih, bukan itu nggak elegan, tapi lebih taktis, lebih menurut aku kita harus paham gitu loh, bahwa setiap rejim itu memiliki otoriternya, setiap rejim. Setiap power rejim tends to corrupt. Iya kan, dimanapun aja. Menurut Mas Iman sendiri coba gimana melihat peta. Siapapun itu, betul. Melihat peta, kalau misalnya aku bilang, rejim ini sangat gini, dia pasti bilang rejim ini begini. Betul. Iya kan? Dan semua pasti punya dosa, catatan hitam gitu ya. Ingat nggak dulu peristiwa Buya Hamka? Yes. Iya kan, Buya Hamka di penjara. Bapak M Nasir, I love them so much gitu kan, di penjara juga gitu kan. Artinya tiap rejim punya selera diktatornya gitu. Walaupun kita nggak bisa menerima kalau ada kriminalisasi terhadap, misalnya kriminalisasi orang-orang yang harusnya nggak dikriminalin gitu. Tapi kan nggak usah khawatir dengan itu, karena nurani selalu punya mata hati sendiri. Nurani publik punya mata hati sendiri. Jadi mereka tahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan mereka tahu seharusnya seperti apa. Dan itu yang harus dijaga. Kewarasan itu yang harus dijaga di Indonesia. Bukan soal berbeda pendapat dan lain sebagainya. Bukan, gitu. Tapi bahwa kita punya nurani, dan nurani itu harus dijaga. Saya ambil contoh misalnya kasus Sambo, itu nggak akan selesai atau nggak akan terbongkar kalau publik tidak punya nurani. Tapi terbongkar karena nurani publik, desakan dari publik.
Kejanggalan yang nggak masuk dengan logika publik, itulah nurani publik. Ada rasa dan logika yang kemudian dituangkan, apalagi sekarang zamannya media sosial, dalam media sosial dan lain sebagainya. Termasuk juga para aktivis-aktivis, ada IPW waktu itu, Indonesia Police Watch, ada CISREC, ada macam-macam, ada ya aktivis-aktivis kita yang kemudian juga menyuarakan hal itu, menjadi semangat bagi negeri ini untuk kembali ke relnya yang benar. Jadi nurani publik, kata itu bagus banget. Yes. Nurani publik. Dan jangan pernah mati untuk Indonesia, karena itulah yang menjaga kita, dalam tanda kutip ya, untuk kita bicara dunia nih ya, yang menjaga semangat kita untuk tetap bisa mengingatkan di tengah keberagaman kan gitu. Nah, aku tuh sebenarnya sangat concern dengan isu-isu kedaulatan kita akan hancur atau musnah gitu kan ya. Kedaulatan kita sangat terancam gitu. Sebagai orang yang tahu politik benar-benar terjun itu betul. Ada. Atau itu terjadi pada setiap negara atau ada titik-titik krusial dari suatu negara, ciri-cirinya gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun COVID masih menjadi sebuah perdebatan, apakah itu murni penyakit yang menyebar dengan begitu saja atau merupakan senjata biologis. Itu kan masih perdebatan. Masing-masing punya hujahnya, punya reason, scientific reasonnya. Betul. Punya argumentasinya masing-masing gitu ya. Nah, tentu untuk pembuktiannya ada banyak data yang bisa menguatkan kedua pendapat itu. Bahwa sekarang misalnya perang frontal mungkin nggak sebanyak ya ada Ukraina-Rusia. Tapi bahwa itu menjadi sebuah pilihan terakhir mungkin saja. Bahwa ada perang asimetris bisa saja. Yang jelas ke depan kita akan direpotkan oleh apa? Kalau saya sih aku suka bahasanya tuh. Direpotkan akan mungkin akan dibuat untuk berpikir keras apa? Perebutan makanan. Dan Indonesia punya hal yang besar di situ. Dengan bertambahnya, ini pemahaman saya mungkin masih rendah ya, tapi saya membaca beberapa buku. Bagaimana? Saya suka membaca buku prediksi-prediksi ke depan. Dengan bertambahnya penduduk, ya, lahan semakin sempit, ya, lahan pertanian. Akhirnya mendesak lahan pertanian juga semakin sempit, makanan semakin jarang. Kebayang nggak kalau dan semakin buruk? Dan semakin buruk kualitasnya karena mungkin ada teknologi sintetik dan teknologi-teknologi yang mungkin kurang memperhatikan keamanan. Nggak semuanya ya, nggak semua. Saya nggak bilang semua teknologi pangan itu buruk, tapi ada juga mungkin yang hanya memikirkan keuntungan semata, lebih kepada keuntungan ketimbang kemanfaatannya. Bisa saja karena itu bicara bisnis. Lalu kemudian muncul penyakit-penyakit yang degeneratif menjadi beban negara di tengah kelangkaan makanan yang sehat. Jadi faktor kamu memerhatiin banget ya bahwa kita emang mesti punya ketahanan pangan yang sungguh-sungguh. Itu yang paling penting. Terus juga itu aku diketawain tuh sama teman-teman gini. Ih, kelihatan umurnya kalau ngomong kayak gitu. Itu loh kelompok pencapir. Kelompok pencapir. Kelompok pendengar, pemirsa dan pembaca. Kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa. Kelompok pencapir. Tapi itu emang bagus dari loh, desa ke desa gitu. Masih ada sekarang TVRI. Itu luar biasa. Tapi sekarang kan lebih susah karena media luar biasa banyak, masuk media sosial, tsunami Takutnya informasi. Dulu dia udah melakukan zoom in gitu loh dari zaman dulu. Atau ya yang lain, tapi artinya kita sekarang kita ambil aja bahwa memang Mas Aiman peduli banget sama soal ketersediaan pangan. Itu yang paling utama. Utama karena orang lapar bisa bunuh orang. Satu, yang kedua, betapa chaosnya negara ketika ada satu orang. Kita tidak berharap ya, tentu jangan pernah terjadi. Ada satu orang yang betul kemudian dikategorikan meninggal karena kelaparan di Indonesia. Betapa hebohnya tuh satu negeri. Anda soalnya ada di pusat informasi di dunia pertelevisian dunia, yang itu pasti jadi bahan luar biasa. Bukan hanya di internal ya di Indonesia, tapi juga luar negeri pasti akan jadi pemberitaan luar biasa. Banget. Satu aja ya. Satu aja. Tapi aku melihat ya kadang-kadang, tapi ini bener apa nggak sih gitu. Kalau kita nih ngeliat dunia luar itu kalau ngeliat kita jelek, expose-nya luar biasa gitu kan. Kayaknya dosa banget. Ini sebagai orang Indonesia gitu loh. Tapi gitu maksudnya kalau kita diperlakukan misalnya apa gitu sama dunia luar bagus. Biasa aja. Misalnya dunia luar enggak. Contoh. Jadi ada gium kan? Ada gium ya? Iya, ada gium. Bad news is a good news. Dan itu benar. Kenapa? Itu benar. Tapi kita sebagai wartawan tidak hanya mengambil hal itu. Kenapa? Yaitu sebagai bentuk proses otokritik, kontrol dan sebagainya. Sekarang ini deh, kalau berita media itu yang bagus semua ditonton nggak sih? Enggak. Iya. Karena kan sebenarnya karakter manusia, tapi ini bukan sebuah pembenaran, tapi ini kita harus jujur pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan tidak ada pada diri kita, meskipun itulah karakter manusia.
senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kan Iya, gitu. iya, iya. Itulah kenapa kemudian bad news is a good news itu disukai kan oleh Iya, iya. oleh Iya. publik, bahkan semua orang. Iya, Ya, karena sifat dasar manusia tadi Mm-mm. yang nggak rela kalau lihat orang lebih bagus, lebih sukses misalnya. Jadi kalau misalnya suka melihat orang lain suka, senang, kemudian nggak senang atau susah kalau melihat orang lain susah, itu adanya di surga Betul. kali. Makanya kan ada Gitu. hadis yang mengatakan bahwa ketika engkau mendapatkan pahala, maka ada menyatakan engkau mendapatkan nikmat ya. Mhm. Maka satu, ada yang boleh menceritakan karena untuk Oh, kebaikan. iya, iya. Yang kedua, Simpan aja. simpan aja karena bisa menjadi Tapi kayaknya ini flexing di media sosial atau jangan ini dong. Ustadz Aiman deh. Apa enggak lah. Jiwanya, tunggu cerita. Aku tuh seneng sebenarnya gitu. Tapi aku pengen tahu juga, nyelip dikit deh di antara pembicaraan di Indonesia. Aku pengen tahu kamu jiwa tauhid, kalau kita bilang itu akidahnya itu tuh terbangun di mana, di rumah, di mana, gimana ceritanya tuh, kok bisa sama agama leket gitu, nggak gimana ya, kan beda tuh kalau orang nyitir aku kenal, itu kan hadis tuh disitir, cuma nggak disebutin aja hadisnya. Gitu. Iya, iya. Ya saya nggak hafal ya, masih seperti yang saya bilang tadi, saya masih terus mencari ilmu untuk inilah. Tapi waktu kecil saya punya punya keinginan waktu itu mau sekolah diniyah. Diniyah ada. Jadi kalau mungkin banyak yang nggak tahu nih sekarang diniyah. Diniyah tuh SD. Iya, kayak les dia, tapi pakai baju hijau putih. Iya. Jadi kita sekolah negeri pagi, sorenya tuh diniyah. Itu biasanya diniyah itu adalah sekolah yang difasilitasi oleh NU waktu itu kan, Nahdlatul Ulama. Iya. Nah itu saya mau ikut sampai saya ngintip di depan. Nah gurunya mungkin ada yang kasihan disuruh masuk beberapa kali. Saya bilang ke orang tua saya waktu itu, saya mau ikut dong diniyah, nggak dikasih. Kenapa? Alasannya takut kecapean. Satu SD itu. Masya Allah. Satu SD. Takut kecapean. Oke, ya udah kalau gitu orang tua bilang homeschooling aja soal agamanya, jadi dipanggilkan ustazah ke rumah. Ustazahnya diniyah itu dipanggil. Iya. Selama berapa tahun tuh? Lama, 10 tahun lebih kali tadi, sampai SMP, sampai SMA. Oh, jadi program belajar agama di rumah itu emang berlangsung dari guru-guru yang biasa mengajar diniyah itu. Walaupun sekolahnya kemudian di SMP juga negeri, di SMA juga, SMA juga negeri. Oh, iya. Ini pilihan yang. Jadi bukan SMA agama justru malah ya. Iya. Tapi itu jadinya maksudnya bisa berpikir heterogen, bisa berpikir homogen gitu kan, bisa melihat secara konvergen gitu kan. Aduh keren banget. Karena saya merasa bahwa sekolah negeri saya mau belajar lagi nih karena waktu itu saya lupa siapa yang bilang, tapi salah satu keluarga besar saya bilang bahwa hidup ini pertama gini, engkau tuh diciptakan oleh Tuhan gitu kan. Saya kan nanya kelas 1 kan belum mikirkan Tuhan. Ya oke, Tuhan, saya tahu Allah Tuhan gitu kan. Tapi kenapa dia menciptakan saya, lalu kemudian dan hal-hal yang basic yang bertanya abstrak yang harusnya kita nggak usah pikirin itu sih. Cuma yang namanya waktu itu kelas 1 kan saya mau tahu kelas itu. 1? Iya, betul. Kenapa kok saya kok ada gitu kan? Masya Allah. Nah, saya mau dari situlah kemudian awalnya bukan karena mau belajar agama, tapi karena mau menjawab itu. Makanya saya gimana sih belajar itu ya harus dengan belajar agama kan begitu. Nah makanya saya ngintip-ngintip tadi di sekolah diniyah tadi. Akhirnya sempat ikut beberapa kali di sekolah diniyah itu dan akhirnya homeschooling. Masya Allah. Dengan guru yang sama. Jadi itu thinking skills-nya dari kecil udah kuat ya, pantes. Makanya nanganin kayak kasus-kasus kuat otaknya. Aku nggak kuat tuh. Kamu dari kasus. Tapi kadang-kadang namanya itu kan ya udah itu yang nggak kejawab ya udah lupa. Tapi nanti kemana kadang-kadang muncul lagi tuh pertanyaan. Tapi ada pertanyaan profetik yang hari ini belum terjawab? Kayak misalnya aku mempertanyakan, ya Allah, ini takdir. Kadang-kadang kita ngomong takdir gampang ya, ngomong di mulut. Tapi begitu kita mesti menerima sesuatu secara total gitu ya, holistik, kita tuh suka dada-dada keberatan. Karena semua mau pakai logika, padahal nggak bisa. Jadi gini, saya punya analogi begini. Kita baru pindah satu tempat. Kita nggak tahu nih daerahnya A, B, C ya. Kita nggak tahu. Kita tanya sama tukang beca di situ misalnya, narik beca. Saya sakit nih hari ini, tolong antarkan saya ke dokter yang paling bagus di sini. Si tukang beca tadi nganterin lah ke dokter yang paling bagus. Kenapa si tukang beca tahu? Karena ya udah biasa. Dari mulut ke mulut tuh dokter bagus gitu kan. Datanglah ke situ. Datanglah ke situ, lalu kemudian dikasih resep. Oleh dokter. Balik lagi ke tukang becanya. Kasih.
Terus tukang becaknya bilang, ini resepnya nggak bener nih. Si tukang becaknya Iya, yang bilang, iya. resepnya nggak benar. Nggak bener. Gimana caranya nih? Ini resepnya nggak bener nih, jangan diikutin. Kita percaya nggak? Mau percaya dokter atau percaya tukang becak? Percaya sama dokter dong. Dokter dong. Nah, analogi ini, tukang becak tadi adalah logika kita. Masya Allah, bagus banget. Dokternya adalah kitab suci yang kita yakini. Ih, haru. Keren banget. Ketika logika kita mengantar, nggak mungkin kita bisa ke kitab suci tanpa kita pakai logika. Nggak mungkin. Hanya bermodal keyakinan, nggak mungkin. Pasti kita menggunakan logika kita untuk mengantarkan kitab suci. Tapi, otak kita terbatas. Nggak bisa memahami semua dari kandungan kitab suci. Iyalah, masa mau sama Tuhan? Nggak mungkin lah. Gile, bagus banget. Itu analogi yang... Itu dapat menurut dari saya. mana analoginya itu? Ada Diceritain orang? diceritain salah satu ustaz. Tapi begitu dengar begitu langsung Dengar, iya, klik gitu ya? Iya, dan itu benar. Itu menurut saya itu analogi yang paling Pas ya? pas. Pas. Sekarang Karena logika orang terbatas. Jangan sombong dengan logika dia bisa memecahkan semua permasalahan dunia ini deh. Ya oke deh kalau gitu kan. Sekarang pernah nggak sih dunia ini ada nggak manusia yang udah pernah ke menyelami Samudra Hindia secara semua sampai ke kutub? Kan nggak pernah. Sampai sedalam-dalamnya dan terlalu terbatas manusia. Dan nggak akan mungkin. Nggak. Itu baru bicara dunia, belum bicara planet lain, belum bicara galaksi lain, belum bicara mikrokosmos. belum bicara tubuh kita sendiri. Wah. Banyak yang kedokteran terbatas, tahu semuanya. Enggak, dokter nggak tahu urat. Bagus banget sih. Nah, sekarang nih aku mau tanyain yang terakhir pertanyaanku. Ini rada-rada ke gini. Kan tadi kan bilang, iya terlalu sombong lah, kita terlalu sok tahu kalau kita ngandelin kepala kita gitu kan. Padahal ini semua harus kita Meski tetap harus digunakan ya. Kalau nggak ketemu tadi dokter tadi nggak ketemu. Iya, akal tetap digunakan. Tapi bukan satu-satunya. Kamu jangan terus berjaga pada itu, pada akal karena nggak akan terjawab. Betul. Balik nih kepada Indonesia, gitu. Indonesia ini kan punya logika, punya sejarah ya, jejak sejarah yang sebenarnya gemilang menurut aku loh. Kerajaan-kerajaan dulu ya. Iya. Konon katanya seperti itu. Konon kan gitu, kita nggak hidup di situ gitu loh. Tapi dari masa lalu, sekarang kita ada di sini dan kita akan menuju masa depan sebenarnya. Apa sih seorang Aiman Wicaksono dengan semua pemahaman 20 tahun di dunia pertelevisian itu yang aku kira ya bagus ya kalau seorang ahli dalam komunikasi politik ini menyampaikan visi kepemimpinan ke depan. Karena Indonesia ini majority tetap Islam, tetap banyak orang Islamnya gitu. Tapi aku sih termasuk orang yang tidak setuju kalau Islam itu dijadikan apa sih kayak tunggangan kayak gitu loh. Gitu loh. Maksud aku apa sih platform yang gimana kalau kita mau Indonesia ini baik bersama-sama. Pasti udah mikirin dong rumus-rumus atau resep terbaik kalau kamu mau jadi pemimpin, maka kamu begini, atau kalau kamu mau jadi good governance, misalnya orang ngomong good governance, tapi nggak pernah good gitu loh, gimana coba? Iya, gampang. Gampang. Menurut saya gampang untuk disampaikan, tapi mungkin untuk pelaksanaannya perlu tantangan yang luar biasa. Saya selalu memegang contoh terbaik adalah, nasihat terbaik adalah contoh. Nasihat yang terbaik adalah contoh. Ketika kemudian, sekarang saya selalu sampaikan begini. Ketika orang punya integritas, dan integritas itu kemudian dia perjuangkan dengan seberapapun godaannya, mungkin dia pernah belok kanan, belok kiri misalnya, itu manusia wajar, nggak ada yang lurus terus. Tapi dia berusaha untuk tetap mempertahankan integritasnya dia, dan itu kemudian dijadikan contoh, dilihat oleh orang lain sebagai suatu hal yang memang bermanfaat. Dan itu bisa menjadikan gerakan bersama-sama. Itu akan luar biasa. Jepang bisa maju karena integritas orang-orang, ya betul ya? Korea juga demikian. Etos kerja dan lain sebagainya. Ini kita bicara di Asia aja. Yang lain juga kemudian yang negara-negara maju dia punya kebiasaan-kebiasaan yang baik tapi dipertahankan. Nah, saya mau ketika bicara soal perubahan, nggak bisa nih hanya dari pimpinan aja. Tapi pimpinan tertinggi, presiden dan sebagainya, harus memulai dengan contoh. Integritas, kejujuran,
mungkin anti korupsi, keadilan, ya itu kemudian harus dijaga dan tunjukkan. Dari situ kemudian terciptalah budaya integritas tadi yang baik di tengah masyarakatnya. Bayangkan, kalau kita bicara misalnya ada buku Seven Habits gitu ya, for highly effective people. Kalau itu dilakukan misalnya, mungkin kita nggak bicara soal itu, tapi kebiasaan-kebiasaan baik yang terus dilakukan dan diinternalisasi ke kita semua nih, masyarakat Indonesia, betapa majunya Indonesia. Ketika misalnya setiap langkah, setiap orang pasti akan berpikir, manfaat apa yang saya bisa berikan pada orang lain, itu akan luar biasa. Kita baliknya berarti meskipun katakanlah dia kekurangan gitu ya, tapi dia memikirkan orang lain. Mas Aiman ini kayaknya percaya banget from small things. Yes, indeed, betul. Dari hal kecil, mulai dari kecil, nggak usah yang besar. Saya tuh nggak pernah punya pikiran 5 tahun, 10 tahun harus jadi apa, nggak pernah. Saya mengalir aja karena saya yakin bahwa Tuhan punya takdir buat saya, meskipun saya harus menjemput takdir itu, saya harus mencari sebab atas takdir itu, iya. Tapi bukan untuk katakanlah misalnya jabatan dan sebagainya, nggak pernah saya pikir itu. Saya hanya berpikir bagaimana kemudian saya bisa bernilai di tengah kehidupan yang sangat singkat ini. Ya, jadi evolutif juga bukan revolusi pilihannya, Mas. Mungkin bukan ya. Iya. Jadi karena lebih senang evolusi ya. Iya. Masyarakat kemudian berproses, walaupun proses itu pahit, walaupun proses itu misalnya kayak Indonesia hari ini gitu. Menurut aku pribadi, Indonesia ini PR-nya banyak banget, sumber alamnya udah terkuras habis, bukan punya kita pula. Kemudian struktur di masyarakat juga hancur, ada ketidakpercayaan, distrust yang gede banget sama hukum dan keadilan, and so on lah ya. Korupsi nggak sembuh-sembuh, narkoba nggak sembuh-sembuh, judi online nggak sembuh-sembuh. Jadi aku bilang pendidikan juga masih rendah. Pendidikan masih rendah, stunting masih luar biasa, kematian ibu. Meskipun ya harus diakui ada peningkatan, tapi belum signifikan. Iya. Maksudku, kita masih punya harapan nggak sih? Harus dong. Harus dong. Dan kita nggak, kenapa kita hidup di dunia ini kan bukan tanpa alasan ya, Bunda Neno ya. Bahwa kita ada hal yang harus kita lakukan, bukan ujuk-ujuk juga, bukan tanpa sebab juga kita ada di sini. Bahkan ketika kita lahir itu kan udah persaingan. Ya kan? 400 miliar bersaing betul, untuk menjadi yang nomor satu. Nomor satu, dan hanya satu kan? Hanya satu yang itu jadi kan, itu Tuhan mau memberikan, dan itu ada di Al-Quran ya. Tuhan mau memberikan pesan kepada kita. Engkau tuh di sini bukan ujuk-ujuk, tapi pilihan. Pilihan dong, kalau nggak ada pilihan ada sekian ratus miliar tadi yang kan satu cc sperma itu isinya 200 juta. Jadi usually bapak-bapak itu 2 cc sampai 3 cc. Jadi artinya 400 sampai 500 juta miliar. Dan yang jadi hanya satu. Yang jadi hanya berarti setiap kita orang juara. ini dari orang tua kita. Kan jadi begitu. Setiap orang itu juara, dan setiap orang udah punya apa tadi? Pilihan. Ada sesuatu. Jangan sia-siakan itu. Karena setiap detik akan dipertanggungjawabkan kan gitu. Kita mungkin 100-200 tahun lagi pembicaraan ini udah terkubur. Udah nggak ada, udah nggak diingat lagi, kecuali Bunda Neno mungkin capres atau cawapresnya, presiden atau wakil presiden. Itu yang aku mau bilang. Mas Aiman kalau misalnya tadi udah bilang terakhir, tapi ini terakhir lagi nih. Mas Aiman dengan apa yang Anda milikin, Anda menurut aku ya Mas Aiman itu berhak untuk menjadi salah satu, katakanlah di jajaran, apakah itu di DPR, RI, atau itu di di kursi eksekutif gitu loh. Kalau yudikatif enggak deh, kan bukan ilmunya gitu kan ya. Minat nggak sih? Sampai saat ini sih saya belum ada cita-cita ke sana. Tapi kalau misalnya nih tiba-tiba di ujuk-ujuk nih partai-partai, udah datang belum partai-partai? Udah beberapa kali sih kalau itu. Dari lebih dari 5 tahun lalu pernah, bahkan ada yang sempat menunjukkan, Mas Aiman nih surveinya kuat di sini. Ini baru kali saya sampaikan. Saya bilang enggak. Aku sih udah curiga deh, kamu kayaknya banyak dilamar sama partai. Ada, tapi nggak banyak. Karena kamu menguntungkan gitu. Belum tentu, banyak penyiar juga yang nggak gagal caleg, banyak kan? Masa sih? Iya. Tapi Aiman kayaknya enggak deh. Saya belajar ya, ada namanya mata kuliah voting behavior. Jadi perilaku memilih, bukan perilaku pemilih ya, perilaku memilih. Itu nggak bisa kita hanya dengan serangan udara dalam artian misalnya medsos, itu nggak bisa. Kita harus turun ke bawah, turba gitu ya. Benar-benar. Harus ke grassroots. Kalau bahasa Pak Jokowi mungkin belusukan dan sebagainya. Itu adalah hal yang paling real untuk di masyarakat. Jadi mereka
mereka merindukan kehadiran dari siapapun itu ya yang mau Jadi dipilih. setuju kalau pencitraan, setuju. Walaupun itu pencitraan. Sebenarnya bukan setuju. pencitraan, kalau menurut saya memberikan manfaat. Jadi harus memberikan manfaat, nggak mesti. Ya cuma mungkin sekarang orang jadi terbelok ya kalau di bawah tuh nggak bawa apa-apa jadi apa ya? Jadi padahal sesungguhnya yang paling mulia adalah pemberian ilmunya itu. Makanya itulah mengenai jadi kos politiknya gede karena setiap turun ke bawah dia harus bawa uang, ngasih apa. Kebiasaan dari yang dulu-dulu biasanya begitu. Ketika ada yang datang nggak bawa apa-apa, Berarti emang masyarakat juga masih dalam tanda iya, kutip itu harus harus banyak diakui. belajar bahwa masyarakat itu untuk enggak masyarakatnya minta gitu kan. Justru harus apa yang kamu bisa berikan nanti ketika kamu misalnya menjabat atau misalnya anggota DPR lah atau sebagainya. Apa? Real ditanyakan itu. Itu yang paling penting. Tapi kalau misalnya bilang partai apa yang paling resep di hati nggak mungkin dijawab dong karena semuanya nggak boleh. Bukan. Saya dengan mudah saya bisa jawab Oh itu. gitu? Iya. Partai yang bagaimana? Platformnya apa atau apa? Saya selalu menilai nggak pernah mau capres mau partai nggak pernah lihat partainya, tapi saya lihat value-nya, nilainya. Oke. Selama dia baik, kita dukung. Oke. Kalau dia keluar jalur, misalnya kita ingatkan. Tapi kalau aku bilang keyakinanku bahwa di tahun 2024 Anda akan ada di salah satu tempat itu, kelihatannya kayaknya itu merupakan kayaknya udah kelihatan nih, kayaknya rada-rada. Hidupku mengalir. Kita lihat ya, ntar di 2024. Tapi betul, kita belum sampai detik ini nggak ada kepikiran kemana-mana pun. Belum menentukan, Iya. ya, belum menentukan pilihan tepatnya ya. Tapi ini orang yang berharga, mudah-mudahan Masya beliau Allah, selalu dijaga oleh Allah. Ya Amin. Zoom Sama-sama. ini sekarang udah udah balik lagi ke rumah sendiri gitu, Mas Aiman. Aku sebenarnya males gitu bikin tayangan-tayangan gitu. Tapi ternyata sebenarnya aku tuh belajar dengan cara kayak begini. Aku dapat ilmu banyak banget. Dulu Aiman juga pernah punya namanya Aimandan tahun 2013 itu untuk uji publik lah dalam tanda kutip ya. Capres, bakal calon presiden yang mau maju di pemilu 2014. Karena waktu itu kan dari nol lagi tuh, nggak ada calon yang kuat waktu itu kan. Termasuk Pak Jokowi juga, Pak Prabowo juga saya wawancara. Ada yang lain juga, Rhoma Irama, macam-macam lah. Bang Sandi, Mas Anies ya. Terus kemudian Mas Ganjar juga. Soalnya udah deket nih, deket sama semua calon-calon presiden hari ini. Deket. Tinggal nunggu aja call. Terus Aiman, temenin saya di sini gitu kan ya. Kita di luar aja untuk mengingatkan dan tetap menjaga kemuliaan bangsa ini. Walaupun Mas Aiman nanti ada di kubu mana, terus Bunda Neno ada di kubu mana, tapi kita tetap saja kita adalah silaturahim harus dong. Silaturahim ya. Jadi kita bersaing yang sehat gitu ya, insya Allah. Tapi enggak lah, kan kita kubunya kubu media, kan nggak ada kubu keren. Media Kalau nggak begitu, kemana-mana. saya daulat Anda untuk membuat media sendiri. Gitu ya? Iya, dengan nama Aiman. Okay. Kayak nggak peduli namanya Aiman TV ke Aiman apa ke Aiman apa. Setuju. Oke. Mas Aiman, thank you so much ya. Terima kasih Bunda Neno. Masya Allah. Sehat selalu. Sekarang udah harus terjun ke jalan lagi, Iya. fi amanillah. Gitu, Terima kasih, mudah-mudahan sama-sama. dibalaskan Allah. Aku nggak punya I have nothing to you, tapi I have my heart. Yeah. Dan doa ya. Amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.